Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat diagungkan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita pahami ayuhal ibad dan ayuhal mustami'in al-kiram, bahwasanya bulan Ramadan adalah bukan bulan yang ada setelah Islam atau setelah Nabi Muhammad diutus menjadi Rasulullah. Tapi bulan Ramadan sudah ada dari sebelumnya. Sebagaimana orang-orang Arab terdahulu, mereka untuk menentukan waktu itu biasa dibarengi dengan keadaan dan situasi juga kondisi yang ada saat tersebut. Maka dinamakan bulan Ramadan sebab mereka merasakan saat itu adalah saat yang sangat panas. Ramdha, yang membakar. Ramad, yang mana itu sangat membakar ayol ahbab, saat yang begitu panas, hingga mereka menamakan waktu tersebut dinamakan dengan kalimat Ramadan atau dengan nama Ramadan. Namun, bulan Ramadan memang dialami oleh setiap ummah terdahulu. Tapi keutamaan, fadilah, kemuliaan pada bulan Ramadan itu hanya dikhususkan buat kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana dinyatakan bahwa bulan Ramadan adalah sayyidus syuhur, penghulu seluruh bulan. Bulan yang sangat banyak Allah tuangkan rahmat anugerahnya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya tentang keutamaan bulan Ramadan. Kata Rasulullah, "Atakum syahrul Ramadan, syahrul mubarak. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu wa taftah bihi abwabus sama wa tughlaqu abwabu jahannam wa tughallu fihi maradatu syayatin. Lillahi fihi laila khairu min alfi syahr. Man hurima khairuha faqad hurim." Rawahul At-Tirmidzi. Disebutkan ketika mau masuk daripada bulan Ramadan atau mendekati daripada bulan Ramadan atau di akhir Sa'ban, maka Nabi Muhammad pun berkata kepada semua sahabat-sahabatnya, "Atakum syahrul Ramadan." Akan datang pada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Bulan yang mana Allah Subhanahu wa taala bukakan semua pintu surga. Allah kunci semua pintu api neraka Allah dan Allah belenggu syaitan dan dilempar ke laut. Kemudian kata Rasulullah, dan terdapat pada bulan Ramadan ada satu malam. Yang malam tersebut adalah malam yang sangat agung, yang lebih afdal daripada 1000 bulan yang dinamakan dengan Lailatul Qadar. Yang mana Allah nyatakan dalam Al-Quran, Lailatul Qadari khairum min alfi syahr, lebih afdal daripada 1000 bulan. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang terharamkan kebaikan daripada malam atau bulan tersebut, maka dia akan terharamkan dari segala macam kebaikan. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam hadis. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man sama Ramadan imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Wa man qama Ramadan imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayah Imam Tirmidzi ditambahkan wa ma ta'akhir. Nabi menyatakan, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, dengan penuh keikhlasan, tulus hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosa dia yang telah pernah dia lakukan. Dan barang siapa yang bangun malam di bulan Ramadan, melaksanakan tahajud, melaksanakan tarawih, melaksanakan sholat isya berjamaah, beriktikaf di masjid, membaca Al-Quran, maka kata Rasulullah, dia akan mendapatkan ampunan dosa atas dosa yang pernah diperbuat oleh dia. Tapi dalam riwayat yang lain, hadirin, dalam riwayat Al-Imam Tirmidzi dalam sunannya menyatakan bahwasanya ada riwayat yang lain menambahkan wa ma ta'akhir. Bukan hanya dosa yang telah lalu maupun dosa yang akan datang pun juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin timbul pertanyaan bagi kita semuanya. Kalau dosa yang telah lalu dimaafkan Allah, kita semua memaklumi dan mengetahui dan meyakini kalau Allah Maha mampu melakukan hal tersebut. Namun dosa yang akan datang, artinya dosa yang belum diperbuat akan diampuni oleh Allah, bagaimana maksudnya? Maka dijelaskan oleh ulama, maksud dosa yang akan datang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, keyakinan pada Allah, dan penuh keikhlasan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut akan dijaga oleh Allah untuk terselamatkan dari perbuatan maksiat.
akan terselamatkan dari perbuatan dosa, sehingga tidak akan pernah lagi dicatat perbuatan maksiat dan dosa di dalam buku catatan amalnya. Atau ada lagi pendapat yang lain mengatakan, artinya, ketika seseorang melakukan maksiat, padahal dia sudah berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan, ikhlas kepada Allah, namun dia terjerumus kepada perkara yang diharamkan Allah, terjerumus kepada perkara maksiat, maka Allah akan memberikan waktu kepada itu hamba untuk bertobat kepada Allah. Hingga belum lagi malaikat Raqib dan Atid mencatat atas dosa yang pernah diperbuat olehnya, melainkan Allah telah berikan untuknya taufik, hidayah, sehingga dia mau kembali kepada Allah dan bertaubat kepada Allah, hingga belum lagi dicatat dosanya, melainkan telah mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu hadirin dan mustami'in al-kiram, bulan Ramadan memiliki keunggulan yang luar biasa. Apalagi disebutkan di dalam riwayat hadis yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi menyatakan, "Idza dakhala syahrul Ramadan," kalau sudah masuk bulan Ramadan, nazarallahu taala ila ibadihi, atau di malam pertama bulan Ramadan, Allah pandang hamba-hambanya dengan pandangan rahmatnya. Man nazarallahi ilaih lam yasqa ba'daha abada. Orang yang telah mendapatkan pandangan Allah di malam pertama Ramadan, maka dia tidak akan mendapatkan murka Allah selama-lamanya. Dan malam pertama di bulan Ramadan dinamakan dengan Lailatul Nazarah, malam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang mendapatkan keberuntungan di bulan suci Ramadan ini, keluar mendapatkan ampunan, mendapatkan rahmat, dan digolongkan orang mendapatkan ridha dari Allah berkat bulan Ramadan yang kita jalani ibadah di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.